Pria itu menyentuh sebuah ubin lantai dan tanpa diduga menemukan peluang bisnis besar. Ia segera menanyakan harga ubin tersebut. Setelah pulang ke rumah, ia mulai membuat ubin sendiri. Istrinya memarahinya karena dianggap tidak melakukan pekerjaan yang layak. Tapi pria itu menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan untuk menjadi kaya. Keesokan paginya, ia membawa 2 ubin lantai ke kantor kepala daerah. Ia ingin kepala daerah membandingkan kualitasnya. Kepala daerah itu dengan cermat memeriksa kedua ubin dan dengan cepat memberikan jawabannya. Ia memilih ubin buatan pria itu. Hal ini membuat pria itu sangat senang. Ia berkata bahwa ubinnya menggunakan bahan yang lebih baik dan biayanya lebih murah. Kepala daerah pun setuju untuk membantunya menghubungi dinas-dinas terkait. Tak lama kemudian, bata semen buatan pria itu secara resmi mulai digunakan. Melihat kualitas yang tinggi, perusahaan kota segera memesan 100.000 ubin, tapi ubin itu harus dikirim dalam waktu 5 hari. Pria itu menjadi khawatir karena semua ubinnya dibuat secara manual dan ia tidak bisa memproduksinya secepat itu. Namun jika ia menyelesaikan pesanan itu, ia bisa mendapatkan kontrak jangka panjang. Setelah berpikir sejenak, ia menggertakkan gigi dan menerima pekerjaan itu. Di rumah, ia memanggil semua kerabatnya untuk membantu membuat ubin semalaman. Tapi dengan pesanan sebesar itu, kecepatan mereka tetap terlalu lambat. Sementara pesanan dari perusahaan kota belum selesai, sebuah perusahaan dari luar kota juga ingin bekerja sama dengannya. Melihat para kerabatnya yang sudah kelelahan, pria itu mulai panik. Ia sadar mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cara seperti ini. Maka ia memutuskan untuk membeli peralatan profesional dan memulai produksi mesin. Tapi kepala daerah percaya bahwa ia mendapat pesanan karena kualitas tinggi dari ubin buatan tangannya. Pria itu dengan cepat berjanji bahwa jika ia bisa memodifikasi mesinnya sendiri, maka mesin itu akan menghasilkan ubin yang lebih baik dari sebelumnya. Namun setiap mesin harganya 200.000 dan ia tidak mampu membelinya. Saat kepala daerah mendengar ini, ia mengajukan bantuan dari pemerintah untuk menutupi biayanya. Namun setelah mesinnya siap, mereka menghadapi masalah lain. Tidak ada cukup kerikil di desa-desa sekitar. Kepala daerah mengadakan rapat. Ternyata dinas air baru saja membersihkan sungai dan mengumpulkan banyak kerikil yang belum punya tempat tujuan. Jadi kerikil itu dikirim ke pabrik ubin. Dengan cara ini, masalah bahan baku juga teratasi. Melihat truk penuh kerikil tiba di pabrik, pria itu sangat gembira. Dengan bantuan kepala daerah, bisnis ubinnya semakin berkembang. 1 tahun kemudian, ia mendirikan perusahaan dan bahkan menerima penghargaan dari para pemimpin pemerintah. Namun setelah para pemimpin daerah selesai melakukan kunjungan, pria itu memberikan sebuah kotak misterius kepada kepala daerah. Ketika kepala daerah membukanya, wajahnya langsung berubah. Ia perlahan mengeluarkan setumpuk uang tunai yang tebal. Semua pemimpin lain yang melihat momen itu langsung menjadi sangat serius.